Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Aradul muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus yang saya hormati Bupati, pejabat Bupati Jombang, Dr. Aris Teguh Narutomo, beserta segenap Forkopimda Kabupaten Jombang, yang saya hormati Rais Syuriah PCNU Jombang, Kiai Haji Ahmad Hasan, beserta jajaran Syuriah PCNU Jombang, Ketua Tanfidiyah yang saya hormati Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik, beserta segenap jajaran pengurus Tanfidiyah PCNU Jombang, muslimat, ibu-ibu yang saya hormati, selalu menyemarakkan acara ibu-ibu muslimat ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatayat Ansor Banser, Ibnu dan IPPNU, segenap Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah WCNU, Ranting NU se-Kabupaten Jombang, seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, tapi saya juga mohon maaf agak terlambat. Ada acara sampai di sini masih belum terlambat sekali. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bermuajahah, kita bersilaturahim dalam rangka memperingati Harlah NU. Ini NU 102 tahun, Bu. NU 102 tahun itu apa yang sudah dijalani NU? Bagaimana ceritanya NU ini 102 tahun masih menjadi organisasi yang besar, bahkan terbesar di dunia. Tidak ada organisasi yang anggotanya itu ratusan juta. Tidak ada di dunia, satu pun tidak ada. Ini ada surveinya lembaga survei Denny JA. Nah, ini Denny JA itu menuliskan dulu tahun 2005 itu NU itu kurang lebih anggotanya 54 juta. Nah, meningkat dengan sangat luar biasa. Di tahun 2023 menurut surveinya Denny JA itu NU anggotanya sekarang mencapai 137 juta. Jadi ini satu jumlah yang sangat besar. Penduduk Malaysia itu kurang lebih 33 juta. Nah, ini NU-nya di sini ini 137 juta. Penduduk Singapura juga paling berapa juta, antara 7-8 juta. Ini sudah membentuk negara. NU ini 130 juta. Tapi enggak usah kita berpikir membentuk negara. Ini bugot nanti. Tapi inilah satu kekuatan di mana NU yang dilahirkan tahun 1926. NU dilahirkan karena mencegah perpecahan umat Islam
yang pada saat itu masih di bawah penjajahan Belanda. Jadi NU lahir tahun 26, tujuannya adalah untuk menyatukan umat Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Zaman susah itu. Zaman di mana Belanda sebagai pemerintah Hindia Belanda. Ini banyak sekali undang-undang, banyak sekali aturan-aturan di mana menyusahkan bangsa Indonesia, khususnya yang memeluk agama Islam, khususnya lagi yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Zaman itu zaman susah. Terjadi potensi perpecahan umat Islam di Indonesia tahun itu. Dan konsolidasi para ulama pondok pesantren akhirnya mampulah kemudian membangun satu kekuatan, dan kemudian kekuatan ini diwadahi di dalam satu organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Kalau NU-nya lahir di tahun 1926, tapi umat Islamnya itu sudah beberapa abad sebelum itu. Di Indonesia ini Islam itu dulunya hanya satu faham, mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencatat di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, di Indonesia semua saat itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi lama sekali, mulai dari zaman Wali Songo itu Islamnya itu cuma satu zaman itu. Itu kemudian ada aliran baru masuk ke Indonesia tahun berapa itu, tahun 1912. Masuk ke Indonesia macam-macam faham masuk, jadi akhirnya orang Indonesia itu akhirnya terpecah-pecah Islamnya. Nah itulah kemudian peran para alim, para aulia, para ulama itu untuk supaya tidak selalu terpecah-pecah itu kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Jadi kalau kita mau berjuang sekarang ini sebetulnya ini sudah enak. Pemerintahnya orang Indonesia. Pejabatnya sebagian juga dari NU. Semua fasilitasnya ada. Dibanding pada saat itu, Hadratus Syekh mencatat di dalam perjalanan kharokahnya. Tahun 26 mendirikan NU. Pada saat itu Belanda akan memberlakukan ordonansi perkawinan, ordonansi guru liar. Nah, ordonansi perkawinan itu kalau diberlakukan menjadi undang-undangnya Belanda. Nah itu orang Islam kalau kawin itu kewaliannya bisa batal itu. Maka seluruh organisasi yang ada pada saat itu mulai berpikir ini harus dicari solusinya ini. Maka tahun 30 ada dicatat di situ 1930 semua organisasi Islam itu ngumpul. Hadratus Syekh menuliskan mawaid, wejangan-wejangan, dan di Tebuireng pada saat itu ceritanya itu ada pengajian-pengajian sejak tahun 1930 itu. Pesertanya ada Wahabi, ada Habaib, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada lagi Al-Irsyad. Banyak organisasi-organisasi karena terdampak dengan aturan Belanda, ordonansi Belanda. Semua organisasi Islam itu akhirnya bergabung dan pengajian-pengajian itu berlangsung beberapa tahun sampai akhirnya tahun 37
semua sepakat untuk memperkuat ikatannya itu, maka dibentuklah Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Ini bukan hal yang mudah. Perjuangannya betul-betul satu jihad. Ini Bu, sekedar gambaran Bu, ilustrasi. Jadi zaman mbah-mbah dulu, zaman leluhur-leluhur kita dulu, perjuangannya itu Bu, betul-betul perjuangan melawan penjajah dan perjuangan melawan pecah belah Islam. Yang itu memang sejak zaman dulu itu memang ada. Penistaan agama itu tahun 1919 ada. Kalau tahun 38, 39 itu juga ada. Jadi kita membayangkan leluhur dulu bagaimana memperjuangkan Islam supaya tidak terpecah. Tahun 37 Federasi Majelis Islam A'la Indonesia menaungi awalnya 13 organisasi. Habis itu bertambah terus. Ada GAPI, GAPI itu Gabungan Politik Indonesia yang bergabung. Nah, politik Indonesia pada zaman itu ada politik yang memang dari kalangan Islam, ada yang non-Islam, dan itu ikut bergabung. Tahu-tahu di tahun 1945, 17 Agustus tahun 1945, maka kemudian bangsa Indonesia di situ dicatat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita tahun 37 dengan lahirnya MIAI menjadi pemersatu organisasi Islam yang ada di Indonesia sesuai dengan tujuan daripada NU. Qonun Asasi itu intinya adalah untuk membangun ukhuwah. Dan itu tercapai di tahun 1937. Pemerakarsanya NU, tapi NU baru bergabung tahun 1938. Dan itu bangsa Indonesia pernah menyatu. Sayangnya sejarah mengenai hal ini sangat ditutup. Tapi kita pelan-pelan kita mau gali lagi, kita buka lagi supaya kita tahu perjuangan para leluhur kita itu perjuangan yang gak mudah. Dalam kondisi yang sedang dijajah, Islamnya mau dipecah-pecah, dan ini dijaga supaya Islam tidak terpecah, tapi kemudian akhirnya karena adanya ukhuwah, malah Allah kemudian memberikan anugerah yang begitu besar. Sebagaimana tujuan daripada Qonun Asasi itu, membangun ukhuwah, tercapai ukhuwah. Nah, itu kemudian kita menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah, yadullahi alal jamaah. Bangsa ini dibimbing sampai menuju ke tahun 45 dengan kemerdekaan. Itu karena bangsa ini pernah bersatu, terbangun ukhuwah, sehingga kita mendapatkan anugerah yang begitu besar dengan kemerdekaan itu. Kenapa ini saya sampaikan? Kita ambil ibrah. Sebetulnya kenikmatan itu, semua kekuatan itu datang dari Allah. Bagaimana kita menggapai ridho Allah untuk menurunkan anugerah kepada kita. Dulu dia turunkan anugerah itu berupa kemerdekaan. Maka oleh karena itu ini sangat penting bagi kita semuanya membangun ukhuwah, persatuan. Tapi alhamdulillah kalau di sini ini saya melihatnya yang paling rajin itu adalah muslimat. Kalau diajak ngumpul itu nggak mikir-mikir, pokoknya ngumpul nanti tanggal sekian jam sekian ngumpul, insya Allah ngumpul semuanya.
Dan itu merupakan kekuatan satu bangsa. Jadi kalau kita sekarang, ya mestinya kita harus menahan diri. Keinginan-keinginan pribadi kita kurangi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu perintah sederhana. Ojo pisah-pisah. Sederhana. Memahaminya juga mudah. Bukan hal yang susah. Zaman tahun 30-an pernah ada pengajian yang melibatkan organisasi yang berbeda faham. Macam-macam faham, kemudian bisa ngikut pengajian bersama-sama. Zaman sekarang satu faham aja susah untuk. Ya, mudah-mudahan kita mengambil ibrah dari perjalanan sejarah para leluhur, bagaimana tahun-tahun itu bangsa ini pernah menyatu dan itu menjadi satu kekuatan. Karena kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling enggak kalau di Jombang ini bisa diharapkan kita optimis, kompak, guyup, bersatu dengan sepenuh jiwa raga. Dan Allah akan menganugerahkan kenikmatan yang berikutnya lagi. Kita bisa berharap mudah-mudahan itu dengan ridhonya kita dicurahkan barokah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Paling enggak di Jawa Timur ini semuanya udah kompak. Alhamdulillah. NU kompak. Yang sekarang ini jumlahnya sangat besar NU ini. Dan ada perubahan sikap. Saya itu kalau dulu tahun-tahun 90 itu kalau ketemu teman-teman yang sedang menjabat, itu kalau ngomong bisik-bisik, keluarga saya itu NU. Tahun-tahun 2005 itu masih bisik-bisik saya itu NU. Kalau sekarang tidak. Saya itu NU dengan bangga. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pendorong semangat, motivasi kita untuk maju di masa-masa yang akan datang. Ini saatnya saya rasa karena jumlah anggota NU meningkat dengan pesat. Kalau menurut survei jumlah anggota NU meningkat. Begitu kita pelajari, rupanya dulu yang di tempat lain itu juga adalah orang-orang NU yang sedang nonggo berkegiatan di organisasi yang lain karena di NU sendiri tidak bisa memfasilitasi. Tetapi sekarang ini NU udah mulai semakin besar. Nah, yang dulu ada di mana-mana mulai kembali satu persatu. Jadi kita melihat perbedaan itu sebagai anugerah. Kita melihat perbedaan jangan dijadikan sebab adanya munculnya permusuhan. Ya, kita selalu akan menghadapi perbedaan di masa-masa yang akan datang. Dan Jawa Timur ini juga sedang banyak-banyaknya peringatan harlah, Bu. Jadi ada PC semuanya juga melaksanakan peringatan harlah, MWC. Kita akan melihat semangat yang luar biasa, niat yang luar biasa untuk kita sama-sama berkhidmah di Nahdlatul Ulama ini. Yang dulu pernah membawa negara kesatuan Republik Indonesia menuju ke kemerdekaan,
Dan mudah-mudahan dengan semangat yang sama, semangat ukhuwah, kita menggapai ridho Allah yang kedua kali, untuk mengharapkan anugerah kenikmatan yang baru lagi. Mudah-mudahan nanti anugerah yang tidak kalah besarnya juga nanti diturunkan kepada bangsa ini. Dan kita juga harus menyiapkan generasi penerus. Ini generasi penerus sangat penting untuk melanjutkan kiprah Nahdlatul Ulama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan semangat ini, motivasi ini bisa memicu semangat kita untuk lebih baik lagi ke depan dalam berkhidmah bersama-sama dengan NU. Untuk itu marilah kita tidak lepas mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan kita untuk sama-sama kita memberikan manfaat, sebaik-baik manfaat untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu marilah kita mulai dengan tawasul. Mudah-mudahan dengan kita membaca tawasul, kita membaca Al-Fatihah untuk leluhur-leluhur kita, para aulia, masyayikh, itu beliau-beliau itu juga masih bersama-sama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa ala ashabihi kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwaffiqu kafan mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim Muhammad fatih lima ghuliqa khatih lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wa la tisratul mutaqin wa ala ali haqqa qadmatul azim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lidawalina wa tamika warzuqna anta kharazikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihatan fil barakatan wa rizqi wa taubatan qabla maut wa madal maut wa maghfiratan badal maut wa najatan minan nar wal afat. Allahumma inna nas'aluka min jibati rahmatik wa azza imam maghfirati wa salamatan min kulli mata min kulli bir wal fauza bil jannah wa najatan minan nar bi rahmatika ya azza ghaffar. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir umurana kullaha wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma haqqa haqqa wa ridha wa batila batila wa tinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa fa faghfirna wa nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa taqabbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata baina batina wal salam wa najina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibna ma khisama dhahara min ma badan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina azwajina dhurriyyatina wa tub 'alaina wa rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana balana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.